Oke, kita mulai sambil menunggu teman-temannya yang lain ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, ya hari ini kita masuk di pertemuan terakhir ya. Saya sudah menginfokan di Google Classroom terkait infonya bahwa hari ini kita akan rapel pertemuan ke 14 dan 15 karena untuk minggu depan sudah minggu ujian, maka nanti minggu depan itu kita fokuskan ke pengerjaan soal UAS-nya gitu ya, biar adik-adik juga bisa siap mungkin untuk belajar ya. Jadi untuk hari ini ada dua kelompok yang akan maju dan harapannya yang jadi pemakalah bisa hadir semua dan juga aktif karena tentunya akan saya nilai juga ya. Seperti itu. Nah, sekedar memberikan informasi lagi untuk bagi adik-adik yang mungkin belum em, mem- apa ya melihat infonya ya. Di sini di Google Classroom saya sudah memberikan info bahwa dua pertemuan, jadi nanti kelompok yang harusnya maju pertemuan ini yang Meet 14 yang harusnya 100 menit ya. Kemudian yang kelompok minggu depan yang harusnya pertemuan 15 di minggu depan yang juga 100 menit itu dirapel hari ini gitu ya. Jadi karena di total 100 sama 100 jadinya 200 menit, maka 200 menit ini nanti eh, tetap walaupun 200 menit sebenarnya tapi tetap karena sesuai jadwal hanya masuk 100 menit saja. Jadinya untuk dua kelompok ini saya beri waktu 50-50 gitu ya. Nah, kemudian 100 menitnya bagaimana? 100 menitnya itu biasanya kan saya memberikan tambahan materi ya kepada adik-adik di bagian belakang gitu ya sebagai penguatan. Tapi karena 100 menitnya ini kita nggak punya waktu dan adik-adik sendiri juga belum ada info bagaimana untuk pergantian atau apa ya pengalihan waktu tambahan gitu ya dan mungkin sulit juga untuk cari waktu, maka solusi yang saya berikan kepada keadaan ini adalah nanti 100 menitnya 100 menit tambahan ya gitu ya karena dirapel 50-50 gitu ya menit 14 dan 15 maka adik-adik saya sudah berikan materi tambahan di sini untuk pertemuan 15 di sini tinggal dibuka kemudian yang pertemuan ke-14 juga tinggal dibuka. Nah tapi kalau mungkin adik-adik kesulitan gitu ya untuk baca semua materi tersebut saya sudah menyediakan juga rekaman video jadi sebenarnya setiap perkuliahan saya selalu mengupload rekaman gitu ya. Nah, kalian bisa pakai atau menonton video rekaman di kelas lain karena satu kelas kuliah filsafat pendidikan itu yang di kelas E itu mereka reguler gitu ya masuknya. Jadi pertemuan 14 dan 15 mereka udah selesai sehingga kalian bisa nonton rekaman video di kelas lain gitu ya. Mungkin bisa fokus aja langsung ke bagian terakhir-terakhir gitu ya untuk saya menambahkan materi ya. Jadi ini filsafat pendidikan 2E MIT 15 ada. Jadi ini kelas E ya, tapi kalian kalau misalnya tadi kalau tidak bisa membaca materi tambahan dari saya, kalian bisa tinggal nonton aja. Nah, tentunya mirip-mirip gitu ya pembahasannya. Terus sama pertemuan ke-14 itu ini ya. Jadi tinggal dicari aja di apa namanya di videonya. Kalian bisa ini apa namanya cari di YouTube Akademia. Tahu mungkin nanti saya kasih linknya di sini. Sebenarnya kalian rekaman video kelas kalian juga ada sebenarnya di bawah-bawah gitu ya. Silakan mungkin kalau mau nonton lagi silakan. Ya jadi itu alternatif solusi dari saya ya. Mohon maaf 100 menitnya tidak bisa masuk di Zoom meeting. Maka 100 menitnya harapannya kalian bisa belajar mandiri gitu. Entah dari membaca tadi, dari yang sudah saya berikan di sini materinya atau mau menonton rekaman video kelas lain gitu ya. Kalau mungkin ada yang em, pengen ditanyakan, sudah nonton, sudah baca, atau mau didiskusikan, kita
lihinnya di forum Google Classroom saja ya. Jadi silakan kalian bertanya di sini, upload apa yang kalian mau tulis atau posting apa yang kalian mau tanyakan di sini gitu. Jadi walaupun kuliahannya nggak masuk 200 menit, tapi hanya masuk 100 menit, harapannya 100 menitnya yang lain tadi bisa kalian manfaatkan entah nonton di YouTube, baca di Google Classroom, atau diskusi di Google Classroom gitu. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk dua kelompok, maka mungkin em, tadi kan alokasinya setiap kelompok 50-50. Tapi nanti yang jadi moderator di sini boleh memberikan kayak apa namanya sesinya. Jadi di awal itu dua kelompok itu presentasi di awal saja. Jadi misalnya kelompok 13 yang meet hari ini dan kelompok yang kedua itu jadi kasih selesai dulu presentasi, baru nanti setelah selesai presentasi dua kelompok, sesi keduanya langsung tanya jawab. Nah, nanti untuk yang bertanya, audiens yang mau bertanya, silakan nanti kasih tahu misalnya ini pertanyaannya ditujukan ke kelompok berapa gitu. Jadi nanti em, bisa tiga-tiga berarti enam gitu ya, enam yang bertanya. Nah, nanti moderator bisa juga memberikan kayak ini ya, bantuan gitu, biar nanti kelompok yang menjawab itu tahu pertanyaannya yang mau dijawab punyanya siapa gitu ya. Jadi seperti itu. Kalaupun misalnya nanti masih ada sisa waktu, mungkin saya akan nambahin, tapi sedikit sekali karena ini kan materinya gabung ya. Jadi seperti itu ya. Dan untuk em, absensi juga berarti dua kali. Jadi hari ini kalau yang hari ini tidak hadir, maka tentunya dua kali saya kasih tidak hadir ya gitu. Jadi mungkin bisa masuk semua kan kalian online ya. Jadi entah ngapain di sana, yang penting ada bisa masuk online ya biar dinyatakan hadir. Kemudian di sini coba diperhatikan lagi yang belum ada nilainya, tolong bisa diperhatikan karena setelah ini selesai mata kuliah ini, saya tidak akan memberikan waktu untuk memberikan tugas kalau nilainya nggak ada gitu ya. Jadi kalau sudah seperti itu, maksudnya sudah selesai mata kuliah ini selesai, maka sudah final untuk nilai tugasnya. Tidak ada perbaikan ataupun pengadaan nilai gitu. Jadi kalau misalnya nilainya nol, maka dia nggak bertanya atau nggak aktif, maka nanti akhirnya juga nilainya nol gitu. Ya, jadi harapannya adik-adik di sini yang ada mungkin namanya bisa diperhatikan gitu ya. Oke, mungkin itu info dari saya. Ini juga bakal saya rekam. Ini lagi saya rekam. Jadi kalaupun tadi kayak saya bilang hadir semua, masuk semua, nanti bisa saja kalian nonton lagi rekamannya di channel ini juga ada nanti ya. Bakal saya upload. Seperti itu. Oke, itu untuk infonya. Kita masuk ya untuk materi hari ini. Kita rapel ada pendidikan di Indonesia. Jadi untuk kelompok pertama yang maju itu ada namanya di sini Salsa. Sorry. Iya, Salsa Siti Nabilah Ramawati ya. Dua ini yang akan memberikan pemaparan dulu rangkuman tentang pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan di era global. Setelah presentasi, PPT-nya di share screen, kemudian moderator bisa kasih lagi kesempatan untuk pemakalah kedua, yaitu materinya tentang tantangan dan solusi pendidikan di era global ya, yaitu pemakalanya ada Fitra, Ananda Eka, dan Seri Ramadhani. Seri Ramadhani. Oke. Nah, itu kemudian moderator dan notulennya, apakah ada yang mau jadi moderator dan notulen sebelum saya tunjuk? Maaf Ibu, saya sebagai ini moderator. Oke, Hasmita ya. Oke, lanjut untuk notulennya. Ada yang mau jadi notulen? Yang nilainya masih standar, kalau tidak bisa bertanya, bisa jadi notulen. Siapa yang mau jadi notulen?
Berarti nanti dua ya, dua yang ditulis. Jadi dua kelompok ini. Ada yang mau jadi notulen di sini yang nilainya masih standar. eh, Rahmawati bisa jadi notulen. Ada Rahmawati. Rahmawati di sini ada, tapi tidak nyaut. Apakah ada? Kalau saya tanya, semoga bisa direspon ya. Kalau tidak ada, berarti saya tidak kasih hadir. Karena ya, at least kalian bisa merespon kalau saya bertanya atau minta kalian merespon gitu. Rahmawati berarti tidak hadir ya di sini ya. Ibu, saya mau jadi notulen. Oke, Indriani. Ya, jadi karena dua yang akan kamu catat deh, jadi boleh agak mungkin malam atau besok juga boleh ya diupload catatannya di Google Classroom ya. Oke. Mohon maaf saya ambil waktunya 15 menit ya. Kita bisa mulai langsung. Saya persilakan untuk moderator bisa memimpin jalannya presentasi dan diskusi untuk hari ini. Saya persilakan. Baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sebagai moderator. Untuk kelompok pertama yang akan mempresentasikan materinya itu kelompok 14, saya persilahkan memaparkan materinya. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi kami mengenai pengembangan sumber daya dan pendidikan di era global. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha untuk dapat memanusiakan manusia. Artinya, diharapkan dengan proses transformasi pendidikan, manusia dapat meningkatkan seluruh potensi kognitif, afektif, dan psikomotornya. Pendidikan harus diperhatikan dan ditingkatkan agar negara dapat berkembang secara optimal dan berdaya saing di tingkat global. Globalisasi adalah suatu proses yang menjadikan suatu objek atau perilaku menjadi ciri khas setiap orang di dunia, terlepas dari batasan geografis. Hakikat manusia dan kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada individu, tetapi juga untuk membentuk dan mengembangkan aspek-aspek manusia yang lebih luas, seperti nilai-nilai, sikap, dan pemahaman tentang kebudayaan. Hakikat manusia menyangkut eksistensi manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki potensi unik untuk berpikir, merasa, dan bertindak. Baik, saya akan menjelaskan konsep pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kuantitas dan kualitas. Kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia atau penduduk yang kurang penting kontribusinya dalam pembangunan dibandingkan dengan aspek kualitas. Sedangkan kualitas menyangkut
menyangkut mutu sumber daya manusia tersebut, yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik maupun kemampuan non-fisik. Atau contohnya kecerdasan dan mental. Nah, macam-macam sumber daya manusia dalam pendidikan. Sumber daya manusia di dalam pendidikan, terutama sekolah, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39 Ayat 2, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya. Materi berikutnya yaitu cara meningkatkan sumber daya manusia dalam pendidikan. Cara yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui pemberian pelatihan dan pengembangan. Hal ini dapat diasumsikan bahwa pelatihan dan pengembangan sangat penting bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk bekerja lebih baik dalam menguasai pekerjaan yang dijabat atau akan dijabat. Sejalan dengan itu, instansi pendidikan memberikan pelatihan dan pengembangan sebagai upaya meningkatkan kinerja para pendidik dan tenaga kependidikan yang dianggap belum mampu untuk mengembang pekerjaannya karena faktor pengembangan kebutuhan masyarakat dalam pendidikan. Next. Selanjutnya, sikap manusia menghadapi globalisasi. Dampak globalisasi di Indonesia ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dampak tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, dampak positif globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu perubahan tata nilai dan sikap. Adanya globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semua irasional menjadi rasional. Yang berikut yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. Yang terakhir yaitu tingkat kehidupan yang lebih baik, dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Next. Perubahan lainnya akibat era globalisasi yang terjadi pada manusia modern adalah kebiasaannya. Terkait perubahan ini, ada yang berdampak negatif seperti masyarakat modern saat ini cenderung menutup diri dan lebih egois. Hal ini dikarenakan mereka lebih asik di dunia mereka masing-masing. Next. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu pendidikan harus diperhatikan dan ditingkatkan agar negara dapat berkembang secara optimal dan berdaya saing tingkat global. Peraturan perundang-undangan mengenai sistem pendidikan nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang disengaja dan terstruktur untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi diri secara aktif. Di antaranya potensi spiritual keagamaan, kontrol diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh diri sendiri dan masyarakat. Baik, itulah materi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 14. Pemateri kedua yaitu dari kelompok 12, saya persilahkan untuk memaparkan materinya.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi dari kelompok 16, yaitu yang berjudul Pengaruh Globalisasi Terhadap Dunia Pendidikan. Globalisasi adalah suatu proses tantangan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain, dan akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Proses globalisasi berlangsung melalui dua dimensi, yaitu dimensi ruang dan waktu. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, dan terutama pada bidang pendidikan. Selanjutnya, pengaruh globalisasi terhadap pendidikan. Ketidaksiapan bangsa kita dalam mencetak SDM yang berkualitas dan bermoral yang dipersiapkan untuk terlibat dan berkiprah dalam kancah globalisasi menimbulkan dampak positif dan negatif dari pengaruh globalisasi dalam pendidikan. Yang pertama, ada dampak positif, yaitu pengajaran interaktif multimedia. Kemajuan teknologi akibat pesatnya arus globalisasi merubah pola pengajaran dalam dunia pendidikan. Pengajaran yang bersifat klasik berubah menjadi pengajaran yang berbasis teknologi baru seperti internet dan komputer. Kedua, dampak negatif. Yang pertama ada komersialisasi pendidikan. Era globalisasi mengancam kemurnian dalam pendidikan. Banyak didirikan sekolah-sekolah dengan tujuan utama sebagai media bisnis. Selanjutnya ada bahaya dunia maya. Aneka macam materi yang berpengaruh negatif berterbaran di internet, misalnya pornografi, kebencian, rasisme, kejahatan, kekerasan, dan sejenisnya. Kita yang bersifat pelecehan seperti pedofilia dan pelecehan seksual pun mudah diakses oleh siapapun termasuk siswa. Selanjutnya ada ketergantungan. Mesin-mesin penggerak globalisasi seperti komputer dan internet dapat menyebabkan kecanduan terhadap siswa maupun guru, sehingga guru maupun siswa terkesan tak bersemangat dalam proses belajar mengajar tanpa bantuan alat-alat tersebut. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Seri Ramadhani. Baik, saya akan melanjutkan materi dari yaitu tantangan pendidikan di era globalisasi. Yang pertama ada paradigma pendidikan nasional yang sekular atau materialistik. Yang kedua, mahalnya biaya pendidikan. Ketiga, kualitas SDM yang rendah. Dan solusi menghadapi tantangan di era globalisasi, yaitu yang pertama visioning, kedua repositioning strategi. Mohon Tabe, Seri, boleh teman-temannya dikasih tahu bahwa kita lagi kuliah ya, jadi jangan ribut. Iya, Bu. Akan bisa dilanjutkan. Baik, saya ulang kembali. Solusi menghadapi tantangan di era globalisasi. Yang pertama ada visioning atau pandangan.
Kedua ada repositioning strategi. Yang ketiga leadership. Kesimpulannya, globalisasi adalah proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain, dan akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Fitra Ramadhani. Kepada Fitra Ramadhani, persilakan. Baik, saya sini mengulang kesimpulan yang sudah dibacakan oleh Sri Ramadhani tadi, di mana globalisasi adalah proses tatanan masyarakat dalam mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan lagi untuk diikuti oleh bangsa lain. Dan akhirnya sampai pada di suatu titik kesepakatan bersama yang menjadi pedoman bersama bagi bangsa dan seluruh dunia. Di mana kemajuan teknologi akibat pesatnya arus globalisasi mengubah pola pengajaran pada dunia pendidikan. Pengajaran yang bersifat klasik berubah menjadi pengajaran yang bersifat teknologi. Teknologi baru seperti internet dan komputer. Era globalisasi ini juga mengancam kemurnian dalam pendidikan. Banyak didirikan sekolah-sekolah dengan tujuan utama sebagai media bisnis. Penyebab buruknya pendidikan di era globalisasi ini adalah mahalnya biaya pendidikan, kualitas SDM yang rendah, dan fasilitas pendidikan yang kurang, dan itu yang mengakibatkan pendidikan tidak berjalan lancar. Yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah visioning, di mana itu pandangan, repositing strategi, dan juga leadership. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Sekiranya ada yang salah kata mohon dimaafkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 14 dan 15. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 14 dan 15. Dan sebutkan untuk kelompok berapa yang ingin diberikan pertanyaan. Terima kasih. Izin bertanya, moderator. Baik, saya persilahkan kepada Roslita. Silahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 14, di mana pertanyaan saya yaitu, bagaimana pendidikan kewirausahaan dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif secara global? Baik, itu saja yang dapat saya tanyakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Moderator ingin bertanya. Baik, saya persilahkan kepada Hafiz Abdullah. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 14. Pertanyaannya, bagaimana strategi yang efektif untuk mengembangkan SDM yang kompeten di era global? Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya tadi lupa menyampaikan untuk pertanyaan jika tiga pertanyaan untuk tiap kelompok. Untuk teman-teman yang bertanya, silahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, untuk Nur Hadi, saya persilahkan. Baik, di sini saya bertanya untuk kepada kelompok 15.
yang dimana di sini kan di Indonesia dianggap sebagai negara berkembang, bukan negara maju. Pertanyaan saya, bagaimana globalisasi mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan di negara-negara yang kurang maju? Baik, itu saja, moderator. Baik, terima kasih. Izin bertanya, moderator. Baik, saya persilakan untuk Firdasari. Silahkan. Baik, di sini saya akan bertanya kepada kelompok 14. Bagaimana pendidikan global mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan bagaimana strategi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas tersebut? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kelompok 14 saya tutup. Pertanyaan kelompok 15 isi yang 2 pertanyaan lagi. Teman-teman yang ingin bertanya saya persilakan. Moderator ingin bertanya. Untuk Indah Nurlela saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya kepada kelompok 15. Pertanyaan saya yaitu, apa peran bahasa Inggris sebagai bahasa global dalam sistem pendidikan di era globalisasi? Baik, hanya itu pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Tersisa satu pertanyaan lagi untuk kelompok 15. Ingin bertanya, moderator. Baik, Eko Bulta saya persilakan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator kepada saya. Pertanyaan itu apa saja dampak positif globalisasi terhadap pendidikan? Dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pertanyaannya mohon ditulis di kolom komentar. Itulah tadi pertanyaan dari teman-teman untuk kelompok 14 dan 15. Saya persilahkan kepada kelompok 14 dan 15 untuk mencari jawaban pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman. Izin menjawab, moderator. Baik, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Roslita Herman, di mana pertanyaannya, bagaimana pendidikan kewirausahaan dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif secara global. Baik, pendidikan kewirausahaan dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif secara global karena ada beberapa cara, yaitu yang pertama membangun keterampilan inovatif melalui pengembangan kemampuan berpikir kreatif, pemecahan masalah, dan identifikasi peluang baru. Mempromosikan entrepreneurship di berbagai latar belakang untuk menciptakan solusi yang lebih inovatif dan relevan secara lokal. Lalu menghubungkan wirausaha dengan mentor, investor, dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk meningkatkan peluang keberhasilan usaha baru. Berikutnya itu mendorong kewirausahaan sosial untuk memecahkan masalah sosial dan lingkungan, serta mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
dan menciptakan ekosistem kewirausahaan yang mendukung pertumbuhan usaha baru dan inovasi, sehingga menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pendidikan kewirausahaan yang komprehensif dan inklusif dapat menjadi kunci untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata secara global. Baik, itulah jawaban dari saya kepada pertanyaan Saudara Rosita Herman. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari Saudari Salsa. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Sekiranya tidak ada yang ingin menambahkan, untuk Roswita Herman, saya kembali apakah jawabannya diterima dan dapat dipahami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa jawaban yang diberikan oleh Saudari Salsa tadi sudah dapat saya pahami, dan saya dapat menyimpulkan bahwa pendidikan kewirausahaan dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif secara global melalui beberapa cara. Pertama, membangun keterampilan inovatif. Kedua, mempromosikan kewirausahaan. Ketiga, menghubungkan wirausaha dengan mentor, investor, dan sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya, mendorong kewirausahaan sosial. Dan terakhir, menciptakan ekosistem kewirausahaan. Baik, itu saja yang dapat saya simpulkan dari jawaban tadi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 14 dan 15, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan yang lain. Izin menjawab, moderator. Baik, saya persilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Indah Nurlela. Apa peran bahasa Inggris sebagai bahasa global dalam sistem pendidikan di era globalisasi? Jadi bahasa Inggris itu memainkan peran yang sangat penting dalam sistem pendidikan di era globalisasi. Ada dua peran bahasa Inggris, yaitu peran positif dan negatif. Peran positif dari bahasa Inggris yaitu akses ke informasi dan pengetahuan global. Bahasa Inggris adalah lingkungan advance di banyak bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan bisnis. Penguasaan bahasa Inggris memungkinkan siswa dan akademisi mengakses literatur, penelitian, dan sumber daya pendidikan dari seluruh dunia yang sebagian besar tersedia dalam bahasa Inggris. Kedua, peluang pendidikan internasional. Kemampuan berbahasa Inggris membuka peluang bagi siswa untuk belajar di luar negeri melalui program pertukaran pelajar, beasiswa internasional, dan universitas-universitas terbuka yang menawarkan program dalam bahasa Inggris. Ketiga, kerjasama dan kolaborasi internasional. Bahasa Inggris memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara institusi pendidikan dan peneliti dari berbagai negara. Hal ini memungkinkan pertukaran ide, penelitian bersama, dan pembangunan proyek internasional. Keempat, ada pengembangan keterampilan abad 21. Menguasai bahasa Inggris dianggap sebagai keterampilan penting di era globalisasi, membantu siswa dalam dunia kerja yang semakin mengglobal. Bahasa Inggris seringkali menjadi persyaratan untuk pekerjaan di perusahaan multinasional dan organisasi internasional. Lalu dampak negatif dari bahasa Inggris yaitu yang pertama, marginalisasi bahasa dan budaya lokal. Penekanan pada bahasa Inggris dalam pendidikan bisa menyebabkan marginalisasi bahasa dan budaya lokal. Hal ini dapat mengurangi penggunaan dan penguasaan bahasa lokal serta mengikis identitas budaya. Kedua, ada kesenjangan akses dan kualitas pendidikan. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama untuk belajar bahasa Inggris.
Ini dapat memperlebar kesenjangan pendidikan antara siswa yang memiliki akses ke pendidikan bahasa Inggris berkualitas dan mereka yang tidak. Ketiga, ada ketergantungan pada bahasa asing. Terlalu mengandalkan bahasa Inggris dapat menyebabkan ketergantungan pada sumber daya dan kurikulum asing yang memungkinkan tidak selalu relevan atau sesuai dengan konteks lokal. Yang terakhir, beban tambahan bagi siswa dan guru. Belajar dan mengajar dalam bahasa Inggris dapat menjadi tantangan tambahan bagi siswa dan guru, terutama di negara-negara di mana bahasa Inggris bukan bahasa utama. Ini dapat mempengaruhi pemahaman materi dan kualitas pendidikan. Baik, itulah jawaban dari pertanyaan Indah Nurlela. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, saya persilahkan. Sekiranya tidak ada yang mau menambahkan jawaban, untuk Indah Nurlela, apakah jawaban tadi dapat diterima? Baik, terima kasih atas jawaban dari Ananda Eka Hapsari. Yang dapat saya simpulkan dari pertanyaan saya, ada dua peran bahasa Inggris sebagai bahasa global, yaitu peran positif dan negatif. Dalam bahasa Inggris, memungkinkan penguasaan bahasa Inggris memungkinkan siswa dan akademis mengakses literatur dan penelitian, sumber daya pendidikan dari seluruh dunia, dan kemampuan berbahasa Inggris membuka peluang bagi siswa untuk belajar di luar negeri melalui program pertukaran pelajar, beasiswa internasional, dan universitas-universitas terbuka. Dan menguasai bahasa Inggris dianggap sebagai keterampilan penting di era globalisasi di abad ke-21. Karena bahasa Inggris seringkali menjadi persyaratan untuk pekerjaan di perusahaan. Dan dampak negatifnya yaitu tidak semua siswa memiliki akses yang sama untuk belajar bahasa Inggris. Dan belajar dan bahasa Inggris dapat menjadi tantangan tambahan bagi siswa dan guru, terutama di negara-negara di mana bahasa Inggris bukan bahasa utama. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan dari jawaban Ananda Eka Hapsari. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya persilakan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Moderator izin menjawab pertanyaan dari Friska Abdullah. Baik, saya persilahkan. Baik, tadi pertanyaan dari Friska Abdullah yaitu bagaimana strategi yang efektif untuk mengembangkan SDM yang kompeten di era global. Kita dapat melakukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan, di mana di sini kita menyediakan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan terkini. Kemudian yang kedua, kita bisa mendorong pembelajaran mandiri dan pengembangan diri yang berkelanjutan. Yang ketiga, kita bisa menerapkan metode pelatihan yang efektif seperti mentoring dan program pertukaran. Baik, kemudian pada langkah yang kedua kita bisa membangun budaya pembelajaran organisasi, di mana di sini kita menanamkan mindset bahwa pembelajaran adalah bagian dari pekerjaan sehari-hari dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung berbagi pengetahuan dan kolaborasi.
sekaligus memberikan pengakuan dan penghargaan bagi karyawan yang terus belajar dan berkembang. Yang ketiga, kita dapat melakukan langkah mendorong inovasi dan kreativitas. Di sini kita dapat memberikan ruang bagi karyawan untuk mengeksplorasi ide-ide baru, menyediakan dukungan untuk mengembangkan proyek-proyek inovatif, dan memfasilitasi forum diskusi dan sesi brainstorming. Kemudian yang keempat, dapat menerapkan sistem manajemen talenta yang efektif. Di mana di sini mengidentifikasi dan mengembangkan karyawan berbakat, menyediakan jalur pengembangan karir yang jelas, dan mempertahankan karyawan berkinerja tinggi melalui intensif dan pengembangan. Dan yang terakhir ada memfasilitasi pengembangan kompetensi global. Di sini kita memberikan pelatihan lintas budaya dan kemampuan adaptasi, dan mendorong pengalaman internasional melalui penugasan global, serta memanfaatkan teknologi untuk kolaborasi dan pembelajaran jarak jauh. Penerapan strategi ini secara terpadu akan membantu organisasi membangun SDM yang kompeten dan siap bersaing di era global. Sekian itu sedikit jawaban dari saya. Untuk Friska Abdullah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban pertanyaan dari Friska Abdullah. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Sekiranya tidak ada yang ingin menambahkan, itulah tadi jawaban dari Siti Nabila. Pertanyaan dari Friska Abdullah, apakah dapat dipahami? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 14 telah menjawab pertanyaan saya, di mana strategi efektif untuk mengembangkan SDM yang kompeten di era global meliputi peningkatan kualitas pendidikan, investasi dalam pelatihan dan pengembangan profesional, serta pembentukan kemitraan antara sektor pendidikan dan industri. Institusi pendidikan harus berfokus pada kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja global dan mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat. Program pelatihan dan pengembangan harus dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis dan soft skills. Selain itu, kemitraan antara perusahaan dan lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa pelatihan yang diberikan sesuai dengan tuntutan industri dan mempersiapkan SDM untuk tantangan global. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada kedua kelompok untuk menjawab pertanyaan. Baik, moderator izin menjawab dari pertanyaan dari saudari Ong Gulita. Baik, saya persilahkan. Baik, di mana tadi pertanyaan dari saudari Ekong Gulita adalah
Apa saja dampak positif globalisasi terhadap pendidikan? Ada beberapa dampak positif globalisasi terhadap pendidikan. Dan tadi juga sudah beberapa yang dijelaskan pada saat pemateri. Dan sedikit saya tambahkan lagi dampak positif globalisasi terhadap pendidikan. Yang pertama, peningkatan akses informasi dan pengetahuan, di mana globalisasi telah memudahkan akses terhadap informasi dan pengetahuan melalui teknologi digital dan internet. Siswa dan guru dapat menggunakan dengan mudah sumber belajar yang lebih luas lagi dan beragam. Yang kedua, peningkatan kolaborasi internasional, di mana globalisasi memungkinkan terjadinya kolaborasi dan pertukaran antara lembaga pendidikan di berbagai negara. Hal ini dapat memperkaya pengalaman belajar dan meningkatkan wawasan global. Yang ketiga, ada pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi. Globalisasi mendorong pengembangan kurikulum yang lebih berorientasi pada pengembangan kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan di era globalisasi, seperti berpikir kritis, kreatif, dan kolaborasi. Yang keempat, ada peningkatan kualitas pendidikan global dengan adanya persaingan global. Lembaga pendidikan terdorong untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, fasilitas, dan sumber daya pendidikan agar dapat bersaing secara global. Yang terakhir itu pengembangan keterampilan pada abad 21, di mana globalisasi menuntut pengembangan keterampilan abad 21 pada siswa, seperti kemampuan beradaptasi, pemecahan masalah, dan keterampilan digital yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan global. Baik, itu saja sedikit tambahan dari saya untuk pertanyaan dari Saudari Ekong Bulita. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi jawaban dari Fitra Ramadhani. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Sekiranya tidak ada yang ingin menambahkan, untuk Saudari Ekong Bulita, apakah jawaban dari Fitra Ramadhani dapat dipahami? Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Fitra Ramadhani yang telah menjawab pertanyaan dari saya tadi. Yang dapat saya simpulkan dari pertanyaan tersebut, yaitu ada beberapa dampak positif globalisasi terhadap pendidikan. Yang pertama itu peningkatan akses informasi dan pengetahuan. Yang kedua, peningkatan kolaborasi internasional. Yang ketiga, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Yang keempat, peningkatan kualitas pendidikan. Yang kelima, peluang pembelajaran sepanjang hayat. Yang terakhir, yaitu pengembangan keterampilan abad ke-21. Jadi secara keseluruhan, dampak positif globalisasi terhadap pendidikan adalah peningkatan akses informasi, kolaborasi internasional, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, peningkatan kualitas pendidikan, pembelajaran sepanjang hayat, dan pengembangan keterampilan abad ke-21. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tersisa satu pertanyaan lagi untuk kelompok 14 dan satu pertanyaan lagi kelompok 15. Saya persilahkan tiap kelompok untuk menjawab pertanyaan yang tersisa. Izin menjawab moderator.
Baik, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Firdasari, di mana pertanyaannya bagaimana pendidikan global mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan bagaimana strategi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas tersebut. Baik, pendidikan global telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia, antara lain dengan meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan, menerapkan kurikulum berbasis kompetensi global, memfasilitasi pertukaran ilmu pengetahuan dan budaya, serta mendorong kolaborasi dan jaringan global. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di era global, strategi-strategi yang tepat dapat diterapkan meliputi investasi dalam pendidikan berkualitas, pengembangan keterampilan abad ke-21, peningkatkan relevansi kurikulum, promosi pembelajaran sepanjang hayat, serta kolaborasi global dalam pendidikan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, pendidikan global dapat secara efektif membangun kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan siap menghadapi tantangan di era global. Baik, itulah jawaban dari saya dari pertanyaan Saudari Firdasari. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah jawaban dari Saudari Salsa. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Sekiranya tidak ada yang ingin menambahkan, untuk Saudari Firdasari, apakah jawaban yang telah diberikan dapat dipahami? Baik, terima kasih kepada Salsa yang telah menjawab pertanyaan saya. Di sini saya dapat mengambil kesimpulannya, pendidikan global telah memberikan pengaruh signifikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui beberapa cara. Yang pertama itu meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan. Yang kedua, menerapkan kurikulum berbasis kompetensi global. Yang ketiga, memfasilitasi pertukaran ilmu, pengetahuan, dan budaya. Dan yang keempat, mendorong kolaborasi dan jaringan global. Untuk terus meningkatkan kualitas SDM di era global, strategi-strategi yang dapat diterapkan yaitu investasi dalam pendidikan berkualitas, pengembangan keterampilan abad ke-21, meningkatkan relevansi kurikulum, promosi pembelajaran sepanjang hayat, dan kolaborasi global dalam pendidikan. Itulah yang dapat saya ambil, itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Tersisa satu pertanyaan lagi untuk kelompok 15. Saya persilakan untuk menjawab pertanyaan terakhir. Izin menjawab moderator. Baik, saya persilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Hadi. Pertanyaannya, bagaimana globalisasi mempengaruhi akses dan kualitas di negara-negara yang kurang maju? Jadi, globalisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap akses dan kualitas di negara-negara yang kurang maju. Ada beberapa contoh dan analisis yang relevan. Di antaranya, globalisasi meningkatkan persaingan bisnis antar negara, membuat perusahaan multinasional ikut bersaing. Hal ini mempengaruhi perusahaan lokal untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan daya saing agar dapat bersaing dengan perusahaan asing. Nah, yang kedua, dalam era globalisasi, perusahaan harus meningkatkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan loyalitas. Kualitas pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempengaruhi loyalitas mereka. Dan yang ketiga, globalisasi juga mempengaruhi keterkaitan rantai nilai global, kemitraan strategis, dan wirausaha nasional. Keterkaitan ini dapat meningkatkan kualitas dan daya saing perusahaan, serta mempengaruhi kinerja perusahaan dan industri di negara berkembang seperti Indonesia. Dan yang keempat, Foreign Direct Investment atau FDI. Arus FDI menjadi salah satu alat bagi negara yang sedang berkembang untuk meningkatkan perekonomian. Faktor-faktor seperti PDB, indeks kebijakan makroekonomi,
indeks kualitas kelembagaan, dan rasio angkatan kerja mempengaruhi masuknya FDI di ASEAN. Dengan adanya FDI, produksi dapat meningkat dan kinerja pasar keuangan dapat meningkat. Dan yang terakhir, globalisasi juga mempengaruhi persepsi kualitas konsumen. Konsumen yang etnosentris cenderung memilih produk lokal karena mereka melihat produk lokal lebih unggul dan menolak produk impor karena memiliki produk lokal lebih berkualitas. Hal ini dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli produk lokal atau impor. Dalam konsistensinya, globalisasi mempengaruhi akses dan kualitas di negara-negara yang kurang maju. Dengan meningkatnya persaingan bisnis, kualitas pelayanan, keterkaitan rantai nilai global, FDI, atau Foreign Direct Investment, dan persepsi kualitas konsumen. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi jawaban dari Seri Rahmadani. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Moderator izin menambahkan. Baik, untuk Saudari Fitra Rahmadani, saya persilahkan. Baik, sekiranya tadi penjelasan dari Seri Ramadhani sudah sangat-sangat jelas, dan tadi itu dijelaskan dampak positif, dan di sini saya akan menambahkan juga dampak negatif dari globalisasi terhadap akses dan kualitas pendidikan di negara-negara berkembang. Yang pertama ada kesenjangan akses, di mana keterbatasan akses terhadap teknologi dan infrastruktur di negara berkembang dapat menyebabkan kesenjangan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Pelajaran di daerah pedesaan dan pelajaran dari pelajar di daerah pedesaan dan pelajar dari keluarga yang kurang mampu mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap platform pendidikan online dan sumber daya belajar lainnya. Yang kedua itu ada penetrasi budaya asing, di mana globalisasi dapat menyebabkan penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal. Hal ini dapat berdampak negatif pada identitas budaya yang moralitas pelajar. Yang ketiga itu ada komersialisasi pendidikan. Di mana globalisasi dapat mendorong komersialisasi pendidikan, di mana pendidikan dilihat sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan biaya pendidikan dan penurunan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah negeri. Di mana ada juga brain drain, di mana globalisasi dapat menyebabkan brain drain, di mana para pelajar dan profesional terbaik dari negara berkembang pergi ke negara maju yang untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik lagi. Hal ini dapat menghambat perkembangan ekonomi dan sosial di negara-negara berkembang. Baik, itu sedikit tambahan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah tadi penambahan dari Fitra Rahmadani. Untuk Nur Hadi, apakah jawabannya dapat diterima? Baik, terima kasih kepada Saudari Seri Ramadhani dari kelompok 15 dan Saudari Fitra Ramadhani yang
yang telah menambahkan. Di sini saya bisa menyimpulkannya sedikit. Bahwa globalisasi telah memiliki dampak yang signifikan pada akses dan kualitas pendidikan di negara-negara yang kurang maju. Di satu sisi, globalisasi telah memfasilitasi pertukaran ide, teknologi, dan praktik pendidikan yang dapat secara keseluruhan dampak globalisasi pada pendidikan di negara-negara yang kurang maju, kompleks dan bervariasi, dan akan tergantung pada berbagai faktor, termaksud keadaan ekonomi dan sosial negara-negara tertentu, serta kebijakan dan praktik pendidikan yang spesifik. Baik, itu saja yang bisa saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi sesi tanya jawab untuk sesi pertama. Mohon maaf sebelumnya Ibu, untuk sesi kedua dibuka untuk beberapa pertanyaan. Untuk sesi kedua mungkin bisa mungkin 2 ya per kelompok maksimal ya. Tapi kalau misalnya tidak ada boleh ditutup saja moderator. Baik Ibu. Langsung saja untuk saya buka sesi kedua untuk 2 pertanyaan tiap kelompok. Saya persilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Saya ulangi kembali untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Moderator izin bertanya. Baik, untuk Fitra Rahmadani saya persilahkan. Baik, di sini saya akan bertanya kepada kelompok 14, di mana pertanyaan saya adalah di tengah perkembangan teknologi digital yang pesat sekarang ini, bagaimana strategi pemerintah dalam meningkatkan literasi digital dan keterampilan abad ke-21 pada seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil, tentang apa saja yang dihadapi dan bagaimana mengatasinya. Baik, itu sedikit pertanyaan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Untuk kelompok 14, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan Fitra Rahmadani jika jawabannya sudah ada. Moderator izin bertanya. Baik, saya persilahkan. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok 15. Pertanyaan saya, bagaimana globalisasi mempengaruhi mobilitas siswa dan tenaga pengajar? Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih.
Tersisa satu pertanyaan lagi untuk kelompok 14 dan satu pertanyaan lagi untuk 15. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 15. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memperluas akses terhadap sumber daya dan konten pendidikan secara global. Baik, itu saja yang dapat saya tanyakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Pertanyaan untuk kelompok 15 saya tutup dan tersisa satu lagi pertanyaan untuk kelompok 14. Yang teman-teman yang ingin bertanya saya persilahkan. Saya persilahkan untuk kelompok 14 dan 15 menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman. Izin menjawab, moderator. Baik, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Saudari Fitra. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan Saudari Fitra, di mana pertanyaan itu, di tengah perkembangan teknologi digital yang pesat, bagaimana strategi pemerintah dalam meningkatkan literasi digital dan keterampilan abad ke-21 pada seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil? Dan tantangan apa saja yang dihadapi dan bagaimana mengatasinya? Baik, itu adalah pertanyaan yang sangat penting mengingat perkembangan teknologi digital yang sangat pesat saat ini. Berikut analisis saya mengenai strategi pemerintah untuk meningkatkan literasi digital dan keterampilan abad ke-21 di seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil, beserta tantangan yang dihadapi dan solusi untuk mengatasinya. Di mana pada strategi pemerintah yang pertama ada perluasan infrastruktur digital. Pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur broadband, jaringan seluler, dan akses internet yang terjangkau di daerah terpencil. Hal ini akan memfasilitasi konektivitas dan akses terhadap sumber-sumber digital. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan kompetensi digital, di mana program pelatihan literasi digital dan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas perlu digalakan di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga komunitas orang tua. Yang ketiga ada kurikulum berbasis teknologi.
kurikulum pendidikan formal maupun non-formal perlu didesain untuk mengintegrasikan penggunaan teknologi digital dan pengembangan keterampilan abad ke-21 secara sistematis. Yang keempat, ada kemitraan multi stakeholder, di mana pemerintah dapat bermitra dengan sektor swasta, LSM, dan komunitas lokal untuk berbagi sumber daya, pengetahuan, dan praktik terbaik dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Nah, ada beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu yang pertama, kesenjangan infrastruktur digital pada kesenjangan infrastruktur digital, tantangan itu masih banyak daerah terpencil yang belum terjangkau oleh infrastruktur digital ini, terutama di kawasan timur Indonesia. Nah, yang kedua, masih langkahnya tenaga pengajar dan fasilitator yang kompeten dalam teknologi digital dan keterampilan abad ke-21, terutama di daerah terpencil, seperti yang tadi, kawasan timur Indonesia. Yang ketiga, ada tingkat literasi digital masyarakat masih sangat bervariasi, terutama di antara kelompok usia lanjut dan masyarakat yang berpendidikan rendah. Yang keempat, ada pelatihan dan pengembangan kompetensi digital membutuhkan investasi yang cukup besar, terutama dalam penyediaan perangkat dan konektivitas. Nah, ada beberapa solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, ada investasi besar pada pembangunan infrastruktur digital, terutama di daerah terpencil. Yang kedua, ada peningkatan kualifikasi dan jumlah tenaga pengajar atau fasilitator literasi digital di daerah. Yang ketiga, pendekatan bertahap dan berbasis komunitas dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Yang keempat, ada penggunaan model pelatihan yang efisien, seperti efisien biaya, seperti pelatihan virtual, dan pemberdayaan mentor lokal. Yang terakhir, ada kolaborasi multi-stakeholder yang tadi untuk berbagai sumber daya dan inovasi dalam literasi digital. Dengan strategi yang komprehensif dan kolaboratif, pemerintah dapat memperkuat literasi digital dan keterampilan abad ke-21 di seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil, sehingga mampu memanfaatkan peluang era digital secara optimal. Baik, itu sedikit penjelasan dari saya. Untuk jawabannya Fitrah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban materi dari Siti Nabila. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Izin menambahkan, moderator. Baik, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan sedikit menambahkan jawaban dari Siti Nabila untuk Saudari Fitra Ramadhani. Tadi kan pertanyaannya di tengah perkembangan teknologi digital yang pesat, bagaimana strategi pemerintah dalam meningkatkan literasi digital dan keterampilan abad ke-21 pada seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Tantangan apa saja yang dihadapi dan bagaimana mengatasinya. Strategi pemerintahan dalam meningkatkan literasi digital dan keterampilan abad ke-21 di seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil, yaitu mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal di seluruh jenjang. Kemudian tantangan yang dihadapi itu kesadaran dan motivasi masyarakat yang masih rendah untuk meningkatkan keterampilan digital. Kemudian cara mengatasi tantangannya yaitu melakukan kampanye dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi digital. Mungkin itu saja sedikit tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah tadi jawaban dari Nabila dan penambahan dari Ikon Gulita. Untuk Fitra Ramadhani, apakah
Jawaban tadi dapat dipahami? Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Nabila Rahmawati dan Saudari Ekong Budita yang sudah menjawab pertanyaan yang telah saya berikan, di mana dari pertanyaan mereka saya dapat menyimpulkan bahwa pemerintah perlu menerapkan strategi kompresif untuk meningkatkan literasi digital dan keterampilan abad ke-21 di seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil, guna memastikan pemerataan manfaat era digital. Tadi dari Siti Nabila sudah dijelaskan strategi yang pertama, investasi besar pada pembangunan infrastruktur digital di daerah terpencil. Dan kedua, ada pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan literasi digital dan keterampilan abad yang ke-21 bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil. Yang ketiga, ada integrasi pembangunan teknologi digital dan pengembangan kompetisi abad ke-21 dalam kurikulum pendidikan formal maupun non-formal. Yang keempat, ada kolaborasi multistakeholder antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan berbagai sumber daya pengetahuan dan praktik terbaik. Tambahan dari Ekong Budita, pertama itu memperluas akses internet dan infrastruktur digital ke daerah terpencil melalui program pembangunan jaringan broadband, dan tantangan yang dihadapi itu keterbatasan infrastruktur dan akses internet di daerah terpencil, kurangnya sumber daya manusia terutama untuk memberikan pelatihan dan pendampingan digital di daerah terpencil. Nah, namun pemerintah dihadapkan pada tantangan signifikan seperti kesenjangan infrastruktur digital di daerah terpencil, keterbatasan sumber daya manusia terampil, variasi literasi digital di masyarakat, serta biaya pelatihan yang tinggi. Solusi untuk mencakup investasi besar pada infrastruktur, peningkatan kualifikasi tenaga pengajar, pendidikan literasi digital berbasis komunitas, dan pemanfaatan model pelatihan yang efisien biaya. Dengan strategi yang kompresif dan kolaboratif, pemerintahan dapat memperkuat literasi digital dan keterampilan abad ke-21 di seluruh lapisan masyarakat, sehingga mampu memanfaatkan peluang lagi di era digital secara optimal. Baik, itu saja sedikit kesimpulan yang bisa saya ambil dari jawaban tersebut. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Untuk itulah tadi. Untuk kelompok 15 saya persilahkan menjawab pertanyaan. Izin menjawab, moderator. Saya persilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Roswita Herman. Pertanyaannya, bagaimana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memperluas akses terhadap sumber daya secara global? Jadi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang signifikan dalam memperluas akses terhadap sumber daya dan konten pendidikan secara global. Ada beberapa contoh terkait kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini. Yang pertama, ada pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Teknologi internet dan perangkat digital telah memungkinkan terselenggaranya pembelajaran jarak jauh. Hal ini memudahkan akses ke materi pembelajaran, kelas virtual, dan interaksi dengan pengajar bagi siswa di berbagai belahan dunia.
Yang kedua ada open educational resources. Berbagai platform daring menyediakan akses terbuka ke materi pembelajaran seperti kuliah online, modul, buku teks, dan video pembelajaran yang dapat diakses secara gratis atau dengan biaya terjangkau. Ketiga, Massive Open Online Courses atau MOOCs. Kemunculan platform MOOC memungkinkan siapa saja untuk mengikuti kursus online berkualitas tinggi dari universitas ternama di seluruh dunia tanpa batasan geografis. Yang keempat, perpustakaan digital. Digitalisasi koleksi perpustakaan dan ketersediaannya secara daring telah memperluas akses ke buku, jurnal, dan sumber referensi bagi pelajar dan peneliti dimanapun berada. Yang terakhir, kolaborasi global. Teknologi komunikasi memfasilitasi kolaborasi antar pelajar, guru, dan pakar di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran ide, berbagi pengetahuan, dan pengembangan proyek bersama. Secara keseluruhan, kemajuan teknologi telah membuka jalan bagi pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan secara global, memberikan kesempatan pelajar yang lebih luas bagi berbagai kalangan. Itu saja yang dapat saya jawab dari pertanyaan dari Roswita Herman. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah tadi jawaban dari Seri Rahmadani. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Pertanyaan? Sekiranya tidak ada yang ingin menambahkan, langsung saya kembalikan kepada penanya, yaitu Roswita Herman. Apakah jawaban dari Seri Rahmadani dapat dipahami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa jawabannya sudah dapat saya pahami dan saya dapat menyimpulkan bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memperluas akses terhadap pendidikan secara global melalui pembelajaran jarak jauh, sumber daya pendidikan terbuka, platform kursus online, masal perpustakaan digital, dan kolaborasi global memberikan kesempatan belajar yang lebih luas dan merata lagi bagi semua kalangan. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Tersisa satu pertanyaan lagi untuk kelompok 15. Saya persilakan untuk menjawab pertanyaan terakhir. Izin menjawab, moderator. Baik, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Friska Abdullah. Bagaimana globalisasi mempengaruhi mobilitas siswa dan tenaga kerja? Tabe, Ananda Eka, boleh gadget atau apa namanya alat-alat elektroniknya dijauhin ya dari laptop ataupun HP biar tidak bergaung atau gema. Silakan bisa dilanjut. Maaf sebelumnya, Ibu. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Friska Abdullah, yaitu bagaimana globalisasi mempengaruhi mobilitas siswa dan tenaga kerja. Jadi, globalisasi mempengaruhi mobilitas siswa, yaitu dengan peningkatan program pertukaran pelajar. Dengan adanya program pertukaran pelajar internasional, semakin banyak siswa yang memiliki kesempatan untuk belajar di luar negeri, memperluas wawasan, dan mendapatkan pengalaman lintas budaya. Selanjutnya, popularitas pendidikan internasional.
Universitas dan program studi internasional semakin diminati oleh siswa yang ingin memperoleh kualifikasi global dan pengalaman multikultural. Selanjutnya ada akses informasi global. Siswa dapat dengan mudah mengakses informasi tentang peluang studi di luar negeri melalui internet dan teknologi digital. Yang terakhir, beasiswa dan dukungan mobilitas. Tersedianya beragam skema beasiswa dan dukungan keuangan telah memfasilitasi mobilitas siswa dari berbagai latar belakang ekonomi. Selanjutnya, globalisasi mempengaruhi mobilitas tenaga kerja. Yang pertama ada pasar kerja global. Globalisasi telah menciptakan pasar tenaga kerja yang semakin terintegrasi secara global, membuka peluang bagi profesional untuk bekerja di berbagai negara. Selanjutnya, permintaan kompetensi global. Perusahaan multinasional membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan pengalaman dan pemahaman lintas budaya yang baik. Selanjutnya, migrasi tenaga kerja terampil. Banyak negara berusaha menarik tenaga kerja terampil dari luar negeri untuk mengisi kesenjangan keterampilan di pasar tenaga kerja domestik. Selanjutnya, mempermudah mobilitas. Kemajuan teknologi, transportasi, dan komunikasi telah memudahkan perpindahan tenaga kerja antar negara. Yang terakhir, ada isu ketenagakerjaan lintas batas. Munculnya tantangan terkait regulasi ketenagakerjaan, hak pekerja migran, dan harmonisasi kebijakan antar negara. Baiklah, itu jawaban dari pertanyaan Saudari Friska Abdullah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi jawaban dari Ananda Eka Hapsari. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Sekiranya tidak ada yang ingin menambahkan, langsung saja saya kembalikan kepada Friska Abdullah. Apakah jawaban dari Ananda Eka Hapsari dapat dipahami? Baik, terima kasih. Jawaban dari kelompok 15 saya rasa sudah dimengerti, di mana globalisasi meningkatkan mobilitas siswa dan tenaga pengajar dengan memperluas peluang untuk belajar dan mengajar di luar negeri. Program pertukaran pelajar, beasiswa internasional, dan kemitraan antara universitas memungkinkan siswa untuk mendapatkan pengalaman pendidikan lintas budaya dan meningkatkan pemahaman global mereka. Demikian pula, tenaga pengajar memiliki kesempatan untuk mengajar di berbagai negara, berbagi praktik terbaik, dan berkontribusi pada diversifikasi perspektif akademik. Mobilitas ini juga membantu dalam pembangunan jaringan profesional yang kuat dan kolaborasi internasional. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi pertanyaan untuk sesi kedua telah selesai. Maaf Ibu, untuk diskusi hari ini apakah langsung saya tutup atau ada yang ingin Ibu tambahkan? Boleh ditutup saja dulu, moderator. Baik, Ibu. Adapun baik, langsung saya tutup. Adapun kesimpulan materi dari kelompok 14 yaitu pendidikan harus diperhatikan dan ditingkatkan agar negara dapat berkembang secara optimal dan berdaya saing di tingkat global. Peraturan perundang-undangan mengenai sistem pendidikan nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang disengaja dan struktur untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi diri secara aktif, di antaranya potensi spiritual keagamaan,
kontrol diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh diri sendiri dan masyarakat. Kesimpulan materi dari kelompok 15 yaitu globalisasi adalah proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain, dan akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kemajuan teknologi akibat pesatnya arus globalisasi merubah pola pengajaran pada dunia pendidikan. Pengajaran yang bersifat klasik berubah menjadi pengajaran yang berbasis teknologi baru seperti internet dan komputer. Era globalisasi juga bisa mengancam kemurnian dalam pendidikan. Banyak didirikan sekolah-sekolah dengan tujuan utama sebagai media bisnis. Penyebab buruknya pendidikan di era globalisasi Indonesia adalah mahalnya biaya pendidikan, kualitas yang rendah, dan fasilitas pendidikan yang kurang. Itu yang mengakibatkan pendidikan tidak berjalan dengan lancar. Yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah visioning atau pandangan, repositioning, strategi, leadership atau kepemimpinan. Baik, itulah tadi kesimpulan materi dari kelompok 14 dan 15. Langsung saya tutup diskusi hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih banyak untuk moderator dan adik-adik di sini semua ya yang sudah aktif, baik sebagai moderator tadi dan juga nanti notulen, terus penyaji ya, dan juga yang bertanya dan yang menambahkan ya. Ini saya mohon maaf sudah selesai waktunya pas 5:30 dan saya tidak bisa memberikan tambahan seperti biasa ya. Biasanya saya beri tambahan beberapa menit di akhir sesi dan em, boleh adik-adik bisa lihat di Google Classroom ini saya sudah memberikan kayak tambahan di sini untuk pertemuan ke-14 dan ke-15. Saya pakai rekaman video kelas E ya, bisa nanti dilihat eh, tambahannya di situ, walaupun memang tambahannya mungkin tidak sesuai dengan pertanyaan yang adik-adik berikan ya, soalnya memang agak sedikit berbeda pertanyaannya. Tapi mungkin saya menambahkannya secara umum di video tersebut, silakan bisa dilihat. Kemudian yang paling penting adalah adik-adik bisa belajar mandiri 100 menitnya di luar dari Zoom meeting ini ya, karena kita sudah selesai pertemuan ke-14 dan ke-15. Jadi mohon maaf saya tidak memberikan tambahannya, bisa dilihat tambahan materinya di topik tersebut, apakah mau menonton video rekaman kelas lain ataupun materi tambahan dalam bentuk tulisan ini ya. Ada di pertemuan 14 dan 15. Kemudian untuk minggu depan, karena minggu depan itu di pertemuan ke-16, adik-adik akan mengerjakan soal UAS. Silakan sangat diperhatikan waktunya, karena minggu depan itu akan terbuka soal UAS-nya di tanggal 5 Juni 2024 dan waktunya 100 menit, jadi jam 3.50 akan dibuka sampai jam 5:30. Jadi di luar dari itu saya tidak memberikan akses lagi gitu ya. Dan untuk minggu depan tidak ada Zoom meeting, jadi nanti mungkin pengingatnya ada di Google Classroom saja gitu. Saya infokan bahwa soalnya sudah bisa dibuka gitu ya. Jadi mohon diperhatikan sekali itu, karena online mungkin bisa saja sangat memudahkan adik-adik untuk menjawab soalnya karena terbuka ya, jadi bisa cari jawaban, tetapi kekurangannya atau kelemahannya adalah
bagi adik-adik yang tidak hadir atau lupa dan lain-lain itu bisa saja nanti juga lupa untuk mengerjakan soal UAS-nya. Jadi untuk teman-teman di sini bisa saling mengingatkan gitu ya. Karena kalau konsekuensinya tidak mengerjakan maka sudah 0 nilai UAS-nya karena saya tidak berikan remedial atau perbaikan gitu ya. Jadi mohon nanti bisa diperhatikan itu ya. Mungkin itu saja tambahan dari saya adik-adik terkait materi hari ini. Semoga bisa dipahami. Tadi sudah banyak sekali jawabannya dan mungkin jawabannya juga apa ya, hampir mirip-mirip ya tadi jawabannya gitu. Jadi nanti notulensinya bisa di-upload di Google Classroom, notulen. Kemudian nanti kalaupun misalnya adik-adik mau belajar lagi untuk Meet hari ini, nanti akan saya sediakan juga recordingnya di Google Classroom, bisa ditunggu gitu ya. Kalaupun ada pertanyaan atau misalnya komentar di luar dari Zoom meeting ini, silakan saya menunggu di Google Classroom ya. Jadi jangan sampai misalnya sudah selesai sesi saya, sudah 8 pertemuan, mungkin di pertengahan Juni tiba-tiba ada info dari kalian mendadak dan lain-lain. Ini saya sudah tidak memberikan kesempatan gitu ya. Jadi silakan gunakan waktunya untuk mungkin mau bertanya atau apa gitu ya, selagi masih terbuka sesinya sama saya. Oke, mungkin itu saja.